Selamat pagi semua. Nah, kayak nggak ada orang. Selamat pagi semua. Nah, begitu yang Recording in progress. Berapa orang tua satu keluarga yang anaknya sekolah di TK AKP atau ada di SD Pesat AKP, ada nggak? Atau semua di TK? Oh, ada. Baik, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar. Siap semua ya? Yang ikuti di rumah, ya, yang ada Australia ada, saya lihat dari Amerika juga ada. Jadi kita diikuti sosor kita nggak cuma di Indonesia, dari luar negeri juga. Tema kita hari ini belajar menjadi orang tua. Nah, saya punya kalimat ini. Menjadi tua itu perlu belajar atau tidak? Nah, jawab, menjadi tua, usia tua. Tidak. Itu perlu belajar tidak? Tidak. Noel, tolong di zoom ya, Facebooknya. Nah, menjadi tua itu tidak perlu belajar. Karena walaupun kita nggak ingin tua, tetap akan tua sendiri nggak? Iya. Loh, jawab dong, tetap ya? Iya. Nah, tapi menjadi orang tua itu beda. Saya ulangi, menjadi tua tidak perlu belajar, itu otomatis. Tapi menjadi orang tua itu harus belajar. Kenapa harus belajar? Ya karena nggak mudah jadi orang tua. Maaf, saya punya kalimat yang sangat jelek. Menikah itu mudah atau tidak? Jawablah, mudah. Nggak punya uang untuk pesta bisa utang. Betul? Menikah itu mudah. Maaf, saya pakai kalimat yang gak enak. Membuat anak itu mudah. Tapi membawa anak-anak seperti yang banyak orang ingin, nah itu lain lagi, mudah atau susah. Nah, ternyata kalau kita belajar kata bagaimana kita bisa pandai, maka kita harus apa? Sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak muda yang ngikuti yang belum jadi papa mama, belum menikah, ini penting. Ternyata di dunia ini tidak ada kampus yang punya jurusan, punya fakultas menjadi orang tua. Betul tidak? Kalau toh ada kampusnya pasti nggak laku. Lalu menjadi orang tua itu kuliahnya di mana? Nah, ini yang luar biasa. Di seluruh dunia ini hanya Tuhan Yesus yang pernah memberitahu kita. Belajarlah kepada siapa? Anak-anak. Ini luar biasa. Ternyata dosen-dosen terbaik untuk membuat setiap kita bisa jadi orang tua terbaik bukan dosen A, dosen B, tapi siapa dosen-dosennya? Anak-anak. Saudara, fakta ini gak bisa dibantah oleh siapapun, bahkan profesor-profesor hebat pun. Ya, kenapa? Di Zoom. Iya, di Zoom enggak nih. Ya, begitu. Terus tarik. Bisa? Enggak begini. Ya. Kita harus kenapa P? Begini. Bukan. Iya, Bapak kesana. Biar saya tahu pesan. Maaf, masih jatuh. Sudah? Yang Facebooknya. Saya ulangi lagi. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu sudah dibuktikan oleh ahli-ahli profesor-profesor pendidikan bahwa dosen terbaik itu adalah anak-anak kita.
Nah, sebelum kita lanjut, mari kita perhatikan dua kata ini. Ya, tolong dicatat para orang tua, calon orang tua juga. Dua kata ini tidak boleh kita lakukan kepada dosen-dosen kita. Siapa dosen-dosen kita tadi? Anak-anak. Tolong catat. Dan menyedihkan, justru dua kata ini yang sering orang tua lakukan. Satu, marah pada anak. Itu dilarang keras oleh Tuhan. Pasti kaget. Jadi apa itu anak-anak nggak boleh dimarahi? Tunggu dulu. Yang boleh kita mendidik mereka. Coba renungkan kata ini. Beda tidak marah dan mendidik. Coba jawab, beda tidak? Sangat beda. Saudara, saya pernah membuat istilahnya ya, research, percobaan kepada beberapa orang yang baru punya anak. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang banyak saudara tahu, Tuhan membawa kami suami istri itu pelayanan pernikahan. Nah, setahun itu minimal 15 kali saya berkati pernikahan. Nah, karena setiap kali Tuhan beri saya kesempatan memberkati pernikahan, maka saya siapkan orang tua itu kalau anaknya sudah lahir. Nah, serius. Puluhan keluarga yang orang tuanya hampir tidak pernah marah kepada anak, tapi mendidik. Itu menghasilkan anak-anak yang luar biasa, penuh pengertian. Nah, hal kedua yang tidak boleh dilakukan, termasuk para pendidik ya, para guru, merasa jengkel kepada anak. Itu dilarang keras. Saudara, ternyata marahnya orang tua kepada anak dan jengkelnya orang tua kepada anak, ayo jawab, kita lakukan sehari-hari enggak itu? Nah, hari ini bertobat. Lagi sekali, sudah sekian banyak anak yang orang tuanya mau mengikuti peraturan Tuhan ini. Hampir nggak pernah marah kepada anak, hampir nggak pernah ya. Dan mereka menjaga hati untuk tidak jengkel. Ternyata itu menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Lah, tapi gimana kalau mereka nakal? Siapa setuju kalimat ini? Kalau saudara, papa, mama ingin punya anak yang gak nakal, itu cuma satu keadaannya. Suruh sakit sepanjang tahun, anak itu diam. Yo jawab, betul atau salah? Yo cepat jawab, saya tanya. Ya, betul. Lo apakah rela ada orang tua minta aneh, sakitlah kamu, sakitlah, supaya kamu gak nakal? Lo jawab. Betul. Betul? Yakin? Tapi faktanya. Loh, saya tanya faktanya. Maka itu tiap kali kita berkata, kenapa kamu gak bisa diam? Saya ajari anak-anak, kalau kayak gitu, ya tunggu aku sakit mah. Pasti diam. Betul? Jadi anak sakit itu diam, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, padahal kita sebagai papa mama, ayo kalau anak sakit kita panik atau tertawa. Syukur kamu sakit, sakit terus gitu. Ayo, kalau mereka sakit kita bagaimana? Panik. Tapi ketika mereka sehat, kita suruh sakit. Saudara harus belajar hal ini. Ada sebuah teori yang saya pernah dapat waktu saya belajar di Malaysia. Kalimat itu saya pakai sampai hari ini. Anak-anak
itu tidak perlu didengarkan, tapi cukup dilihat. Saya pertama dengar kalimat ini, apa bedanya? Nah, kalau kita mendengarkan anak-anak, pasti stres. Betul? Siapa harus bicara? Loh ya atau tidak? Maka itu nggak usah didengarkan, lihat saja. Kenapa tertawa? Ya lihat saja anak-anak itu. Nah, kalau kita lihat mereka, pasti kita akan tertawa sendiri. Lucu-lucu mereka. Nah, kalau kita melihat kelucuan mereka, jadi marah tidak? Jadi gemes bukan? Kita makin sayang. Nah, itu teori yang luar biasa. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Masih ingat di suatu peristiwa ketika dia sedang mengajar, toto anak-anak ribut. Terus ada orang berkata, guru, suruh anak-anak itu diam. Ribut saja. Masih ingat kan Yesus berkata, hei, kalau mereka diam, Tuhan bisa suruh batu-batu itu yang berteriak. Ketika teguran itu sampai kepada Tuhan Yesus malah berkata, bawa itu anak-anak ke sini. Masih ingat ya firman itu? Justru anak-anak itu bisa main-main dengan Tuhan Yesus. Nah, ada satu cara. Tolong Papa Mama catat ini. Jangan sekali-kali berkata, kamu kenapa nakal? Ingat tadi, anak yang gak nakal artinya sedang. Nah, jadi kalau mereka sedang nakal, ubah katanya. Hebatnya kamu sehat sekali ya. Enggak percaya. Hebatnya kamu sehat sekali ya. Begitu sampai kamu ganggu mama seperti ini karena kamu sehat. Betul? Percaya enggak? Kalau anak seperti itu kita puji, mereka apa? Tertawa. Nah, itu loh caranya menghindari. Nah, apa? Kenapa itu? Sampai kemekelan. Serius, saudara. Jadi kalau kita lihat anak kita nakal, ya kamu sehat loh. Aduh senang papa mama. Nggak perlu beli obat, kamu sehat juga. Nggak perlu bawa ke dokter. Kemarin sore saya mengajar. Nah, saya ingin sampaikan ini. Begitu anak kita panas sedikit saja, saya minta sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus, jangan diberi tempra, jangan diberi obat apa-apa. Jangan. Kebiasaan memberi obat pada anak-anak itu sama dengan saudara memberi racun kepada mereka. Karena obat-obat itu berupa bahan kimia semua. Loh, bagaimana kalau sakit? Percayalah, Tuhan memberi malaikat kepada anak-anak itu satu-satu. Itu jaminannya. Jadi gimana kalau anak itu panas sedikit? Nggak apa-apa. Masih ingat waktu mereka masih bayi, tiap kali ada perubahan untuk mereka jadi pintar, badan mereka hangat nggak? Nah, jadi anggaplah itu tiap kali badan mereka hangat, berarti ada kemajuan di hidup mereka. Mengapa semua bayi yang tumbuh gigi pasti hangat badannya? Betul tidak? Itu nggak usah diobatin, dia sembuh sendiri. Tuhan memberikan kuasa di tubuh setiap kehidupan, baik itu pohon, hewan, manusia, yaitu kuasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi kalau anak itu hangat, ya nggak usah dikasih obat. Beri minum yang cukup, ya, dan jangan diberi jaket atau selimut yang tebal. Itu salah. Justru kalau anak itu badannya hangat sedikit, pakai yang tipis-tipis saja, nggak usah diselimuti, supaya udara panas dari dalam itu bisa keluar dan adaptasi dari luar. Praktekannya mulai hari ini, dan tolong para guru periksa. Begitu pula kalau anak di kelas hangat, nggak apa-apa. Ayo, ingat nggak? Kalau badan mereka hangat sedikit, mereka diem atau main-main? Main. Kalau anaknya sedikit loh ya, masih main, nggak apa-apa. Janji ya,
Ayo kita buat percobaan, termasuk ngikuti di rumah. Jangan biasakan dikit-dikit obat. Kasihan mereka. Tanpa sadar kita memberi racun kepada mereka. Mau nggak orang tua memberi racun anaknya? Ya. Tapi faktanya kita beri. Nah, kembali lagi. Jadi kalau anak itu nakal, hari ini langsung kita mengatakan kalimat, oh, kamu sedang bereksperimen. Tahu kata eksperimen? Mencoba sesuatu. Betul. Saudara, justru orang tua harus bangga kalau anaknya itu pinter bereksperimen. Tadi pagi saya melihat, nanti saya akan bagi ya ke guru TK. Ada anak umur 3 tahun. Saya juga baru lihat itu. Ternyata orang tuanya menyiapkan kompor kecil, ya, tempat keran air kecil, ya, pemasak, wajan, panci kecil-kecil semuanya. Wih, saya kagum. Dia ternyata bisa masak kerang rebus, bisa masak telur dadar, bisa numis sayur. Anak umur 3 tahun. Dan lincah sekali. Waktu masukkan bumbu ini, mericanya, bawangnya, ya ricanya. Dan dia tertawa. Cepat sekali. Nah, itulah yang luar biasa. Saya menemukan 2 fakta. Nah, tolong papa mama yang melanggar 2 fakta ini harus bertobat. 1. Berbahagialah papa mama kalau anak-anak masih kecil, belum setahun, minta makan sendiri dan tidak disuap. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua harus membuang konsep menyuap anak untuk makan. Ternyata nyuap anak untuk makan itu dosa besar. Loh, dosanya di mana? Anak itu mau bereksperimen, tapi kita halangi. Kecuali masih bayi ya. Jadi kalau anak itu mulai punya ide, ingin makan sendiri, harusnya papa mama senyum. Oh, anakku hebat. Katakan amin. Amin. Jangan disuap. Ternyata menyuap anak itu merusak karakter. Perhatikan. Mungkin nggak baru dengar ini, aduh terlambat. Nggak apa-apa. Punya anak lagi 1. Langsung praktekkan ini. Kok nggak percaya dibilang? Ya kok kan yang dulu salah. Punya yang baru sekarang didik yang betul. Iya. Jangan dimarahi dari kecil. Jangan kita merasa jengkel. Siap ya? Nah, jadi anak-anak yang minta makan sendiri, apalagi umurnya belum setahun atau setahun lebih, biarkan. Nah, di sini banyak mama-mama yang oon, saya bilang. Tahu oon? Apa itu? Lalau. Ya, mama-mama yang itulah pokoknya. Daripada kamu berantakan, bikin repot mama. Nanti mama nyapu lagi, mama suap saja. Nah, itu mama oon tadi. Justru anak-anak makan berantakan itu eksperimen. Mereka sedang apa? Eksperimen. Coba ini. Ya tapi joroknya, kotornya. Masak tangan kiri, tangan kanan. Masuk nasi, masuk sayur. Masuk hidung, garuk-garuk kepala. Masuk ke tempat minum. Betul? Itu biarkan mereka eksperimen. Jangan berkata, kotor tahu, itu gak sehat. Buktikan, nggak pernah main cerat mereka makan begitu. Betul, itu mereka sedang eksperimen. Catat. Percayalah, nggak akan lama. Setelah itu mereka akan ngerti sendiri. Ya janji ya, jangan kita membuat anak-anak nggak mandiri dan tidak menemukan hal-hal baru di hidupnya. Nah, saya mau tunjukkan fakta lain. Pernah ketemu ada anak-anak susah makan? Pernah.
Nah, itu yang salah neneknya dan mamanya. Salahnya di mana? Nah, anak-anak tidak perlu makan 3 kali sehari. Itu kita yang 3 kali sehari. Anak-anak itu kalau lapar dia minta sendiri. Jadi biasanya kan nenek-nenek bukan pagi harus makan, siang harus makan, sore harus makan. Ada neneknya yang ingin makan. Maaf. Jadi salah, anak-anak itu tidak perlu makan 3 kali sehari. Tergantung keperluannya. Jadi kalau mereka lapar, baru mereka minta, "Ma, makan." Nah itu kasih. Sebelum mereka merasa lapar, jangan dikasih. Nah kembali ada nenek bilang, nanti sakit dia, nanti mati dia. Percayalah nggak mungkin. Nah ketika anak-anak dipaksa makan sebelum dia lapar, "Mama lepasin nggak apa-apa, biar main-main." Namanya anak kok, nah itu dia biar eksperimen. Ya jangan anak suruh diam. Ya kalau kita diam kasih penyakit malaria, dia pasti diam. Oke, itu praktek langsung nggak apa-apa. Namanya anak kok. Ya, kalau anak-anak naik ya jangan larang, cuma kita jaga saja. Nanti kalau jatuh bagaimana? Ada malaikat yang jaga. Amin, ada malaikatnya. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kembali. Ketika anak-anak tidak lapar tapi dipaksa makan, maka buat anak itu setiap kali lihat makanan itu penyiksaan, penderitaan. Kenapa sih? Betul, karena tidak butuh makan tapi dipaksa makan. Nah, anak yang seperti itu biasanya kalau makan 1 sendok di mulut 1 jam belum habis. Ya, nah. Terus kita marah lagi, kita pukul lagi. Kalau anak itu bisa ngomong, masih jawab, "Ya mama yang suruh saya makan, saya nggak butuh makan." Tolong ya perhatikan. Nah akhirnya setiap kali lihat piring dengan isi makanan, langsung nafsu makannya hilang. Dan buat mereka semua yang ada di atas piring itu penyiksaan. Akhirnya anak itu gak suka makan. Yang salah siapa? Ayo, yang on siapa? Orang tuanya. Itu didikan yang salah. Jadi ingat ya, anak-anak tidak perlu 3 kali sehari makan, tidak perlu. Jangan ada istilah suap, disuap jangan. Ayo jaga mereka. Yang kedua, waktu mereka belajar jalan, ya waktu mereka belajar jalan, pasti jatuh bukan? Nah itu bagus justru, supaya dia tahu keseimbangannya seperti apa. Sangat salah ketika anak mulai sadar dia bisa ingin jalan, lalu kita angkat, terus kita pegang tangannya, "Ayo sekarang jalan." Itu ternyata salah. Kesalahan fatal adalah membentuk tulang kaki mereka tidak betul. Karena mereka nggak belajar sendiri. Nah, apalagi yang pakai kursi roda itu, apa, stroller itu. Itu sangat merusak. Ya tulang pinggul anak-anak yang pakai kursi, apa istilahnya tahu? Iya, stroller. Yang untuk jalan, itu ternyata merusak. Merusak tulang pinggul dan tulang selangkang mereka. Jadi nggak bagus. Jadi letter O nanti itu. Dan alat itu sering membuat celaka anak. Karena nggak seimbang. Jadi anak-anak yang ingin belajar jalan, siapkan kursi-kursi yang kuat kakinya, atau meja atau apa, untuk anak itu pegangan. Atau pasang sesuatu di dinding rumah yang bisa buat anak itu berdiri, terus mereka jalan. Itu jauh lebih sehat secara tulang. Tapi hasil yang paling indah, anak itu menemukan teori dan cara jalan yang tepat buat dia.
Saya baru ngerti juga melihat fakta itu. Maka itu papa mama membiarkan anak-anak bereksperimen. Silakan itu. Satu kali saya berkunjung ke rumah jemaat, dan jemaat ini penjahit. Kebetulan ibunya lagi jahit. Nah, terus saya lihat anak perempuannya masih kecil, lagi duduk di lantai. Diberikan gunting, disediakan kain-kain perca untuk motong-motong semua. Saya melihat itu, wah ini cara yang bagus. Karena ibu ini punya pengalaman. Pas dia lagi jahit kainnya orang, dan kebetulan waktu itu kainnya mahal, ternyata sambil masak. Nah, dia tinggal sebentar untuk ngurus masakan. Anak perempuan ini ambil kain itu, ambil gunting. Ya gunting kain mahal itu. Wah. Nah, tapi saya belajar, ibu ini gak marah. Kenapa? Dia sadar, aku yang salah. Karena anak itu menyontoh atau tidak. Nah, sejak itu ibu ini punya ide. Kain-kain yang sudah nggak dipakai diletakkan di lantai. Ibu itu sediakan gunting yang agak tumpul supaya nggak melukai anak. Nah, pas saya datang, saya ngelihat anak ini gunting macam-macam, dan dia puas. Seorang papa, ya namanya papa, suka otak-atik, suka bongkar ini bongkar itu. Biasanya anak laki ikut nggak? Nah, papa yang benar sediakan alat-alat sederhana, entah obeng, palu, tang atau apa. Cari di pasar, cari tetangga yang punya radio bekas, punya apa yang sudah rusak, kasih anak itu. Biar mau dibongkar, mau dipalu, mau diapain. Anak itu puas nggak? Ya. Puas, karena ngelihat apa yang papanya kerjakan. Ini caranya bahwa kita dilarang apa tadi? Marah dan jengkel. Apapun yang terjadi, kalau papa mama marah pada anak, yang salah tetap kita. Katakan amin. Amin. Kenapa yang salah pasti kita? Coba jawab pertanyaan saya. Anak-anak sampai umur kira-kira 7 tahun, 8 tahun, itu belum tahu salah itu apa, benar itu apa. Renungkan. Betul atau tidak? Loh, ini fakta penting. Kalau ibu bapak, papa mama tidak pernah menyadari bahwa anak-anak sampai umur 7 atau 8 tahun itu belum tahu salah itu apa, benar itu apa, nggak tahu. Di mata mereka semua itu benar, walaupun tahu kita salah, itu salah. Ngerti maksudnya? Saya beri contoh. Siapa pernah ada di tempat keramaian, tadi pasar, tadi bandara, saya sering itu di bandara, atau di pelabuhan, atau di mana. Papa mama lagi santai, cerita-cerita dengan teman-temannya. Terus anak-anak, ada anak yang menuju tempat sampah, terus ambil sisa makanan dimakan. Pernah lihat seperti itu? Nah, itulah bukti anak-anak belum tahu kalau itu kotor. Yang mereka tahu cuma itu makanan. Jangan dimarah, tapi dididik. Itu kotor. Ceritakan itu. Itulah bukti yang ada. Supaya kita tidak suka marah kepada anak, karena mereka belum tahu salah itu apa, benar itu apa. Termasuk jangan beritahu. Ya, maksudnya gini, kalau anak ingin coba ada lilin terus mau dipegang, jangan dilarang, cuma peringatkan. Ingat loh, itu panas. Ayo jujur, buat anak-anak mendengar kata panas itu tahu nggak? Belum. Ayo jawab, mendengar apa sih itu panas? Mereka tahu tidak? Tidak. Bagaimana caranya mereka tahu? Nah, dia akan coba. Begitu pegang, aduh panas, nangis. Peluk dia. Jangan bilang, kan mama saya beritahu dari tadi itu panas.
ini mama papanya goblok. Karena mereka tidak tahu. Saya punya pengalaman cucu saya kelas 1 SD di Makassar. Nah, hari itu gurunya menerangkan tentang tetanus. Hati-hati ya, kalau lihat benda tajam begini, jangan sampai kamu kena tusuk, nanti kamu sakit. Nah, anak ini kritis. Dia tanya, jadi tetanus itu apa? Ya pokoknya sakit begini, sakit begitu. Anak ini memang pintar, nggak puas dia. Nah, sampai rumah juga tanya papanya, Pak, tetanus itu apa? Oh, itu sakit gini. Nggak ngerti juga. Suatu siang, mamanya suka jahit juga. Nah, lihat mesin jahitnya kok kosong, nganggur. Nah, dia lihat ada jarum tuh. Nah, dia bilang, ini benda tajam. Tadi bilang jarum. Aku ingin tahu tetanus itu apa. Saudara tahu, telunjuk jari kiri dimasukkan. Ya, seperti mamanya, dia lihat, terus tangan kanan putar. Ya? Nah, dia ingin tahu tetanus itu apa. Nah, namanya jari tulang apa, kuku jari masih muda. Begitu diputar sekali, masuk, karena dia sakit, dia refleks, dia takut. Aduh, jarum itu patah, masuk di kukunya ini. Nangis anak itu. Nah, mamanya telepon saya. Nggak apa-apa, itu eksperimen. Ya memang dibawa ke dokter. Ya, tadi malam saya masih kontak dia karena dia kenalkan calonnya ke saya. Opa, saya mau kenalkan. Ya, nah saudara sakit memang. Dibawa. Tapi saya tahu nggak sejak hari itu anak itu belajar mau main jarum lagi. Loh, ini loh eksperimennya seperti itu. Siapa pernah lihat saudara ngajak anak ke gereja, terus ada orang main drum, wih, terus dia punya ide, tanpa saudara tahu, ya, tanpa saudara tahu, anak itu ngambil panci 4 dari dapur, dia pukul-pukul, jangan dimarahi, setuju? Mereka sedang eksperimen. Nah, ayo kita baca ayat ini. Yakobus berapa tadi? 1 ayat berapa? Tolong. Lihat kan, Noel, enggak di layar. Yakobus berapa, Filipus? 1 ayat berapa? Ayat 20. Ya, ayo kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 20. Ini firman bagus sekali. Ayo, bawa Alkitab. Kita ikut baca. Noel bacakan di situ. Papa nggak bawa Alkitab ini. Yakobus 1 ayat 20. Ayo, udah? Tidak. Ulang. 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran, justru merusak. Maaf ya saudara, salah satu yang kami sedang berjuang, maaf ya, menyadarkan saudara kita orang Papua. Jangan dikit-dikit palang, sebentar-sebentar palang. Ingat kasus pemalangan BPD berapa waktu yang lalu? Mereka kenapa? Mereka itu nggak mikir, nggak punya otak. Maaf saya berkata. Berapa ribu nasabah yang nggak bisa ngambil duit? Loh betul nggak? Rugi semua. Kenapa? Maaf, ini harus dirubah. Dikit-dikit denda, dikit-dikit denda. Maaf ya. Ini mental yang merusak Papua. Setuju nggak saya ngomong ini? Itu merugikan orang. Dalam hidup ini semua bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan, betul? Jangan marah. Tetangga bikin ini, bikin itu, jangan marah. Datang yuk ke rumah mereka, ajak bicara baik-baik. Jadi ingat ayat ini. Baca lagi. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, justru marah merusak. Begitu pula kita marah kepada anak, nggak bisa. Ya, kapan mereka harus dimarahi? Sampai gede pun marah tidak mengerjakan kebenaran. Lalu bagaimana? Dijelaskan, diterangkan.
diberitahu itu lebih baik. Belajar dari Bapak di surga. Nanti cari ya, di 2 tawari atau 1 tawari. 1 tawari 25, kalau saya tidak salah. Ya, suatu hari Daud berbuat dosa kepada Tuhan. Dia menghitung jumlah tentaranya. Tuhan marah. Nah, dalam kemarahan Tuhan, karena Daud jadi sombong, Tuhan memilihkan 3 hukuman. Suruh pilih 1. Nah, Papa Mama, dalam mendidik anak, harus ada hukuman. Tapi hukumannya suruh milih yang mana. Pukul, itu salah. Karena memukul itu hanya melampiaskan emosi kita. Coba dengarkan kalimat ini. Kalau kita marah dan pukul anak, yang puas siapa? Orang tua. Nah, itu kan kejam sekali. Kita puas karena bisa melampiaskan kejengkelan kemarahan kita. Tapi buat anak itu luka hatinya. Maka itu cara yang baik. Kalau mereka buat apa saja yang kita nggak suka, stop marah, panggil anak itu duduk. Misalnya anak itu mecahkan sesuatu, ya, ajak duduk, lihat. Kalau sudah pecah gini bisa dipakai tidak? Kira-kira anak itu mikir nggak? Lo jawab mikir nggak? Mikir. Tapi kalau kita marah, kita pukul, lihat ini pecah. Kamu nggak tahu, Papa cari uang susah, kamu hancurkan. Itu malah merusak mentalnya. Jadi kalau barang itu pecah, barang itu rusak. Nggak usah marah. Satu kali saya makan di satu tempat, pas itu ada resto baru buka. Ya, saya nggak tunjuk di mana di Nabili. Nah, karena saya ingin coba masakannya apa. Di sebelah kiri saya ada suami istri makan, bawa anaknya yang kira-kira umur 6 tahun. Nah, tiba-tiba saya dikagetkan oleh teriakan mamanya. Jerit kencang dan pukul anak ini sampai nangis. Ya saya kaget karena nggak ada apa-apa, tiba-tiba teriak. Terus saya lihat anak ini menjatuhkan HP papanya sampai pecah. Dan memang saya lihat, oh HP-nya rusak. Mamanya emosi. Kamu tahu ini HP papa baru beli. Saudara, saya nggak tahan. Saya nggak kenal keluarga itu. Terus saya dekati dan saya kenalkan. Ya ternyata mereka tahu saya pendeta. Maaf, saya harus ikut campur. Apa yang kalian buat itu melukai hati anak itu seumur hidup. Kaget mereka. Dalam hal apa? Begini lukanya. Berarti buat anak ini, siapa lebih berharga? HP-nya atau dia? Ini konsep yang salah. Memang anak ini salah. Tapi coba jujur. Diberitahu, kamu tahu nggak? Papa beli ini 20 juta. Anak itu ngerti nggak 20 juta itu berapa? Nggak ngerti. Tapi penghargaan. Terus saya ajari, khususnya mamanya, maaf ya, maaf. Biasanya papa dan mama, saya tutup mata aja. Siapa yang lebih gampang emosi? Ayo jawab cepat. Mam, itu dia. Bertobatnya mama. Saya bilang mamanya harus minta maaf pada anak ini. Ceritakan, maaf ya, tadi mama emosi. Nah itu merusak anak itu. Hargai anak-anak jauh lebih baik daripada benda. Karena benda bisa dibeli lagi. Anak yang cacat jiwanya karena kelakuan kita sulit untuk sembuh. Maka itu papa mama jangan menghargai barang lebih daripada nilai hidup anak kita. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Anak-anak biar belajar. Belajar hidup hemat.
Ya, untuk apa saja. Jadi mulai hari ini marah boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Tidak, mendidik yang boleh. Pendidiknya. Nah, ayo saya tanya. Kalau sudah marah lalu dididik, bisa masuk enggak? Tidak. Tidak, karena sakit dulu. Maka itu supaya didikan kita berhasil, jangan marah. Jengkel, buang itu. Itu ada mama tutup wajahnya. Saya tahu itu, awas kan. Gabung emosi pada kamu. Supaya hidup apa itu? Supaya anak-anak kita tidak jadi korban kebrutalan kita. Betul ya? Harus hati-hati itu. Oke, sampai sini saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ayo cepat. Tanya. Nah, ada yang tanya, Pak Pendeta, kalau pukul boleh atau tidak? Nah, kata nakal itu tidak ada untuk anak-anak. Eksperimen. Ya, tadi sekali. Kata nakal itu nggak ada. Saudara percaya nggak? Hukuman pukul itu tidak merubah, malah menyakitkan. Daripada pukul, suruh milih. Ayo, kalau kamu nggak mau berubah, misalnya, ayo kamu bersihkan ruangan ini. Ayo kamu begini. Ayo bantu papa untuk bereskan ini. Ajak begitu. Jadi mendidik itu memberi hukuman, tetapi hukumannya harus kita sesuaikan. Misalnya kamu berdiri di pojok sana 10 menit dihitung begitu. Ya, pokoknya yang ringan-ringan. Ya. Kalau sampai fatal, pukul pun harus dipantat. Tidak boleh di bagian lain. Ya, kenapa dipantat? Karena di situ banyak dagingnya. Jadi pukul tidak pas sakit. Jangan pukul di kepala, jangan di tangan, jangan di kaki, jangan di dada. Bahaya semua. Nah, tapi saya mau buktikan. Apakah memukul anak bisa merubah karakter anak? Tidak. Justru membuat anak malah sakit hati. Jadi usahakan Bapak hindari kata pukul. Mendidik dan mendisiplin itu tidak harus berupa pukulan. Setuju? Setuju. Didik mereka, ya, disiplin mereka. Ada lagi? Ayo. Kalau tidak saya lanjutkan dulu. Simpan, yakinkan, percayai. Yang namanya anak-anak itu peniru. Betul atau salah? Ya. Nah, kalau papa mama sadar, percaya, tahu anak-anak itu peniru, nah bapak saya kembali lagi. Jadi apa saja yang anak itu buat, pasti mereka pernah melihat ada orang buat itu. Setuju nggak saya ngomong? Ya, setuju. Ya, ini penting sekali. Anak-anak itu peniru. Semua kita pasti tahu. Ingat suatu saat kita buat yang salah, kita pikir anak itu nggak lihat. Ternyata anak itu lihat. Dan suatu hari dia buat apa yang kita buat salah. Pernah nggak kejadian itu? Ya. Nah, jadi yang dimarahi siapa? Tuhan. Nggak jawab. Yang harus dimarahi siapa? Orang tua. Yang kasih contoh. Nah Pak, ketika anak itu nakal, nakal dalam hal apa? Coba Bapak teliti. Berarti anak ini pernah lihat siapa buat itu ya? Pasti ada contohnya. Bisa nggak tetangga kita beri contoh yang salah? Bisa papa adik anak ini memberi contoh yang salah waktu main ke rumah? Ini loh saudara, kalau setiap orang tua sadar anak-anak itu peniru, maka setiap kali sebelum kita beri hukuman, selidiki dulu. Ini niru siapa ini? Maka itu ketika kita marah mereka, kita pukul mereka,
Mereka itu maunya bilang, loh, aku lihat itu kok. Dia buat itu. Nah, itulah anak-anak. Nah, biar mereka cerita. Termasuk saudara, maaf. Apa yang saya ngomong? Kelakuan. Maaf, orang dewasa melakukan hubungan seks. Bisa nggak anak itu lihat? Nah, buat mereka nggak ngerti apa itu. Cuma mereka ikut. Nah, ini kan kasihan anak itu. Mencuri. Kita nggak usah pukul. Bikin malu papa mama kamu mencuri. Ajak duduk baik-baik. Kamu kok mencuri? Kamu tahu dari siapa? Pasti ada yang dia contoh dalam itu. Senang nggak melihat anak-anak kita teriak dikit-dikit? Wah, gitu, wah, gitu. Suka nggak? Betul? Pasti belajar dari mamanya. Itu saja. Ya, nah, kalau anak-anak tiap hari lihat mamanya teriak-teriak, ya anak ikut. Karena buat mereka, oh begitu caranya, sudah. Semua yang kita buat, orang tua buat, pasti anak buat. Setuju ya? Maka itu penting sekali hidup kita sehari-hari diperhatikan oleh anak-anak di rumah. Saya tanya lah, ada lagi mau bertanya? Ayo. Ini ada Pi. Oh ya, apa itu bacakan? Ya, ini ada pertanyaan dari. Nggak usah namanya, langsung aja. Kalau pukul pakai rotan, sebaiknya tidak pakai tangan ya. Ya. Artinya pakai rotan, ya. tidak pakai tangan. Alkitab memang bilang pukul dengan rotan. Kenapa? Karena tangan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengasihi dan bekerja. Nah, ayat itu saya praktekkan dengan begini. Pernah nggak suatu hari di satu tempat, terus kita lihat ada anak yang lucu sekali. Aduh, kalau anak lucu kita pengen gendong nggak? Nah, perhatikan. Kalau saudara ketemu anak-anak seperti itu, terus kita ulurkan tangan, mau peluk atau mau gendong, dan anak itu ketakutan, langsung dekati orang tuanya. Berarti anak ini sering disakiti dengan tangan kosong orang tuanya. Maka itu tiap kali dia lihat ada orang dewasa mengulurkan tangan, anak ini ketakutan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi lagi sekali, jauhkan kata pukul, jauhkan. Karena senakal-nakalnya anak, ingat dua tadi, mereka sedang apa? Bereksperimen. Yang kedua, pasti mereka lihat contoh. Bisa kakaknya, bisa sepupunya, bisa teman bermainnya, bisa tetangganya. Maka itu mereka ikut lakukan. Karena anak-anak gak tahu salah itu apa, benar itu apa. Buat anak-anak semuanya benar. Nah, sampai di sini, kalau kita sering lihat anak salah, sebetulnya yang salah siapa? Orang tua. Jawab. Beri contoh. Kalau kita lihat anak sering salah, sebetulnya yang salah itu siapa? Kita. Karena memberi contoh yang salah. Ayo mulai hari ini kita berubah. Mau ada perubahan? Tolong yang suka emosi, lebih baik jangan punya anak, kasih orang aja anak. Karena anak itu bakal menderita. Apalagi saya menemukan konsep ini. Ada nggak anak-anak sebelum lahir buat proposal ke kita? Tolong melahirkan saya. Ada? Tidak ada. Maka itu kalau mereka lahir dari kita, Tuhan yang mau, bukan anak itu yang minta. Nah, kalau anak itu nggak minta dilahirkan, lalu kita sakiti, sakit nggak? Sakit sekali. Maka itu papa mama yang suka emosi, suka main pukul hari ini bertobat. Saya minta papa mama yang suka begitu pada anak, hari ini ketemu anak minta maaf. Bilang papa mama sudah dengar firman, mau berubah, maafkan. Ada? Ada lagi Pi. Ada lagi? Kalau sudah terlanjur beri contoh tidak benar, berapa sering kita harus jelasin kalau yang kita lakuin itu salah? Ya. Ada pertanyaan, kalau sudah terlanjur
ada contoh yang salah, baru sadar hari ini. Berapa kali kita menjelaskan bahwa itu salah? Tergantung konsep cara berpikir anak-anak. Sering, ya kita baca ayatnya Ulangan 6 ayat 7. Jadi saudara, mulai hari ini supaya gak ada kata pukul, maka jangan marah. Karena kalau kita marah, anak itu makin jadi. Betul atau tidak? Ya. Maka itu marah tidak mendidik. Udah Ulangan 6 ayat 7. Ayo kita baca. Ada? Ya. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Terus? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, Terus? apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring. Saudara perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Maka itu papa mama tidak boleh berkata, berapa kali ini mama bicara pada kamu? Kalau ada anaknya saya jawab, ajari mama biar kurang berulang-ulang. Karena ini perintah. Ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak-anak. Dan bicarakan, diskusikan. Jadi untuk membereskan yang sudah terlanjur salah, berulang-ulang terus ngomong. Nah itu salah. Maafkan papa mama salah melakukan itu. Jangan diikuti. Maaf. Dan ajak diskusi anak-anak di 4 tempat. 1 waktu duduk di rumah. Ini luar biasa. Anak-anak kita bisa kita didik, kita bisa ajari waktu duduk di rumah itu sampai umur 11-12. Karena begitu mereka sudah lulus SD, mau nggak? Tiap hari di rumah, duduk, mau tidak? Oh, berontak sudah. Nah, seringkali orang tua terlambat tahu. Duduk di rumah diberlakukan setelah di SMP. Wah, jadi perang. Waktu engkau di perjalanan. Jadi kalau anak-anak minta jalan ke pasar, ya minta jalan kemana, oh ye kemana. Itu waktunya mereka belajar. Maka itu anak-anak umur segitu itu cerewet gak mulut. Tanya ini, tanya itu. Nah awas guru-guru jangan on. Terus dikasih permen, kasih roti, diam mulutmu situ, makan ini. Awas seperti itu. Itu orang tua on betul. Waktu berbaring. Kenapa semua anak waktu mau tidur minta cerita, betul? Itu mereka belajar. Awas, papa mama goblok ini, ada setan cepat tidur. Ada suang gitu, cepat tidur. Jangan saudara, dalam nama Yesus. Anak-anak jangan diajari takut ini. Oh, ada setan. Itu polisi itu. Cepat dulu kamu polisi. Yang jadi polisi tersinggung gak? Dikira polisi itu setan kan? Pokoknya prinsip menakut-nakuti anak itu prinsip yang salah. Ingat ya, tidak boleh mengajar ada setan. Nanti anak itu jadi takut setan. Pada setannya ya mama papanya sendiri. Maaf, nggak boleh ada kata itu. Setuju ya? Ya, ada komen lagi. Ya. Kalau sudah terlanjur memukul dan sudah meminta maaf juga kepada anak dengan menjelaskan apa kesalahannya, apakah anak masih menyimpan rasa sakit hatinya? Ya, kalau sudah terlanjur pukul, salah, emosi, lalu sudah minta maaf pada anak, apakah anak masih menyimpan sakit hati itu? Tergantung anaknya. Ya, cara menyembuhkan anak-anak seperti itu, izinkan mereka bisa bersalah. Dan suatu saat ketika mereka bersalah, terus kita tidak marah seperti yang sebelumnya, tapi kita cuma senyum, terus kita ajak duduk. Ayo, papa mau bicara pada kamu. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan tadi salah? Nah, yang pertama mereka salah, kita emosi. Setelah kita berubah dan minta maaf, terus mereka buat salah. Kadang-kadang kesalahan yang kedua ini mereka sengaja. Kenapa? Ngetes kita. Nah, begitu kesalahan kedua itu mereka sengaja dan kita tidak emosi, tidak marah, tapi ajak diskusi.
saudara, anak itu pasti berubah. Oh, papa mamaku sudah berubah. Betul? Ada lagi? Banyak yang tanya. Oh, banyak yang tanya. Yang di sini kenapa nggak tanya? Kenapa yang di luar tanya ini? Ini oke. Kemudian saya pernah hukum anak ini. Pakai mikrofon supaya kamu ulangi 2 kali. Kok panjang nggak? Ya, cukup. Oke, baik. Kemudian Loh, kok mati? tes. Ya. Kemudian saya pernah hukum anak, dibaca namanya. Nggak usah. Waktu TK suruh suruh berdiri dan nyanyi. Dia malah nyanyi lagu Jesus Love Me. Jadi saya tersenyum dan merasa bersalah. Ya, terus? Terus? Oh, cuma kesaksiannya Iya, itu iya. ya. Ya itulah bagus sekali. Anak dimarahi, dihukum, malah nyanyi Yesus cinta saya. Ya, terus? Ya, ada lagi nih. Kalau sudah terlanjur memukul dan sudah Itu tadi. ada di bawahnya. Siapa yang mesti memulihkan anak yang sudah terluka jiwanya? Ya. Makasih. Ya, yang memulihkan yang melukai. Tapi kalau yang melukai sudah tidak ada, kita yang tahu kasus itu, kita yang mewakili. Atas nama papamu, minta maaf. Nggak apa-apa, aku biarin. Nggak apa-apa, sudah. Ya. Atas nama papa, mama yang melukai kamu, saya minta maaf. Nah, ini kesaksian saya. Hari apa ya? Minggu yang lalu, ya, saya panggil taksi untuk menuju ke satu tempat. Nah, begitu saya masuk ke taksi, Roh Kudus bilang tentang sopirnya ini, dia muslim. Buat dia kaget. Dan betul-betul dia sakit hati dengan papanya. Sampai dia bilang, seandainya papaku mati, aku gak akan nangis. Karena dendamnya. Nah, hari itu saya minta maaf atas nama bapaknya. Wih, di taksi itu dia nangis. Salah satu yang buat dia dendam, bapaknya menikah sampai 3 kali. Jadi dengan mama kandungnya itu 4 kali. Dia bilang, bapak macam apa itu? Anjing aja nggak begitu. Udah pokoknya kasar ngomong. Saya dengarkan dia ngomong. Nah, saya mewakili bapak. Nah, itu dia. Jadi kalau ada seperti itu, maka itu papa mama jangan melukai hati anak. Udah? Masih ada. Selesaikan. Jangan dibaca semua, waktunya habis. Opa, muridku ada yang kurang dapat perhatian cukup di rumah. Alhasil dia suka bertingkah demi dapat perhatian saya di kelas. Kadang saya suka habis akal untuk menanggapinya bagaimana. Nah, pasti punya pengalaman di banyak guru. Maka itu kalau anak-anak kurang perhatian di rumah, pasti jadi pengganggu dan pengacau di kelas. Nah, kalau begitu, sebagai guru, datangi papa mamanya, jelaskan. Jangan hukum anak ini, jangan maki-maki, kata-katai, bentak-bentak. Maka anak itu akan sembuh hatinya. Nah, jadi sebagai guru, hebat sekali bisa menyembuhkan anak itu. Jadi semua dimulai di rumah. Terus, yakin dengan kasih Tuhan, nggak akan lama anak itu pasti pulih. Amin ya. Nah, saudara-saudara, inilah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Mau berubah mulai hari ini? Papa mama saya tanya, jangan diam aja. Amin. Kalau saudara maaf ya, saya punya kalimat kasar, serius. Karena saya pernah menghadapi orang tua yang keras kepala. Selalu menyalahkan anaknya. Padahal saya sudah ajari. Saya doanya begini. Saya akan doa minggu depan anakmu dipanggil Tuhan. Lo setuju nggak? Lo daripada kamu nggak sayang anakmu, ya lebih baik kamu dipanggil Tuhan. Maka itu kalau ada orang tua nggak mau bertobat, selalu berkata, Bapak nggak tahu sih, anak ini bermasalah terus dengan kami. Setelah dengar semua konsep ini, sebetulnya sumber masalahnya siapa? Jawab dong, sumber masalahnya siapa? Kita sendiri. Kita nggak mau ngakui kalau kita penyebab masalah, anak bermasalah. Oke, ada lagi. Satu lagi. Di Zoom ada 2, Pak. Apa di Zoom ada 2? Oh, berarti nggak kebaca. nggak Oke, ya, ini dulu.
Ada orang tua yang sudah angkat tangan untuk mengurus tingkah laku anak remaja yang selalu buat masalah. Anak ini sudah tidak menghormati orang tuanya. Orang tua dan anak ini jadi seperti musuh. Bagaimana menghadapinya? Nah, kalau sudah remaja, lebih payah lagi. Nah, papa mama yang punya masalah seperti itu belajar dari Tuhan Yesus. Begini, jadi jarak sudah terbuat, jurang sudah terjadi antara orang tua dengan anak, maka harus ada jembatan. Nah, jembatannya adalah orang tua jadi jembatan. Dengar ya, ini cukup berat. Di dalam banyak peristiwa, orang tua sering gagal. Kenapa? Jadi jembatan itu harus merendahkan diri. Betul? Jembatan itu tidur atau berdiri? Kalau berdiri namanya tangga. Nah, itu baik. Itu. Nah, jembatan hanya bisa berfungsi kalau diinjak. Jadi papa mama sudah terlanjur anak remajanya berontak. Siapkan diri untuk diinjak oleh anak itu. Memang sakit. Wah, jadi tambah kurang ajar. Tidak, percayalah. Ketika anak itu sudah nyeberangi jembatan ke arah kita, di situ terjadi pemulihan yang luar biasa. Bagikan ini kepada banyak orang. Oke? Ada dua apa itu? Yang disum, Koden, kalau anaknya ikutin anak orang lain teriak-teriak di tempat umum, kita harus gimana ya? Iya. Kalau anak ikutin teriak-teriak tempat umum, ya ajari anak orang lain. Oh, anak orang lain ya. Maksudnya anak kita ngikut anak orang lain teriak-teriak di tempat umum. Ya, kalau di rumah tidak ada yang teriak-teriak, anak ini kita ajari. Di rumah papa mama teriak-teriak kayak begitu enggak? Nah, kalau enggak ya kamu enggak boleh ikuti. Nah, tapi kalau mereka anak kita teriak-teriak tempat umum gara-gara di rumah suka teriak-teriak, ya kita yang bertobat. Oke, yang kedua, bagaimana jika anak sudah usia remaja, sudah dibilangi ulang-ulang, tapi tetap belum berubah kebiasaan buruknya? Cara menyadarkan, memang saat masih kecil didikan yang diterima salah. pohon yang sudah terlanjur besar, bertumbuhnya bengkok, agak sulit. Tapi percayalah, kuasa Tuhan, kasih Tuhan akan memulihkan. Jadi sadarkan anak itu bahwa waktu kamu masih kecil kami itu salah didik. Harusnya tidak begitu. Sadarkan anak itu dengan mikir gini, kamu akan tua nggak nanti? Nah, kalau kamu akan tua, tapi hidup remaja seperti ini, kamu akan jadi apa nanti? Jadi diingatkan, disadarkan, diberi contoh-contoh. Ya, tunjukkan. Ya, di sosial media, di YouTube banyak anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak yang nggak dapat kesempatan bagus, tapi sekarang bisa jadi orang hebat. Nah, kalau anak-anak kita sering ajak nonton kisah-kisah nyata seperti itu, mudah-mudahan bisa berubah. Nah, anak-anak yang suka main HP, main game, itu satu-satunya penyebab karena papa mamanya nggak bisa jadi HP-nya. Ngerti kalimat ini? Kalau anak-anak bisa menemukan mainan di hidup papa mamanya, bisa diajak main, ya enggak, bisa diajak guyon, bergurau, bisa diajak ini, yakin anak-anak nggak akan lari ke HP. Tolong ya papa mama, jangan berikan HP kepada anak sejak kecil, itu merusak. Loh, tapi untung loh, kalau dia main HP kami nggak terganggu, goblokmu, gitu aja. Maaf saya berkata kasar ini, ya. Jadi ini kesaksian. Baru oke. Tahu, Pak. Harus selesai jamnya, kasihan. Terakhir. Bacakan. Waduh, belum pernah saya dengar firman Tuhan ini, sangat menyentak dan menyadarkan sekali kekurangan saya ini. Sayang sekali saya sudah berumur 70 tahun. Baru, belum terlambat, masih bisa praktekkan untuk anak cucu, juga bisa dipraktekkan terutama di share video ini. Wah, ini pengakuan oma opa jujur, umur 70, baru dengar firman seperti ini.
Maka itu berbahagialah kita yang masih muda-muda ini. Jangan sampai tunggu umur 70 baru sadar, awas. Hebat ya. Jadi pulang dari sini sayangi anak-anak. Betul, peluk anak-anak. Ya, hati-hati dengan makanan-makanan. Ya, maaf saya harus sebut permen-permen, gula-gula, ciki-ciki, semua yang bungkusan itu nggak sehat. Saya minta dalam nama Yesus mulai hari ini, Papa Mama di rumah, sediakan camilan pisang rebus, sukun rebus, batatas rebus. Jangan yang goreng. Maaf yang punya kios, maaf. Bakal kurang laku. Serius, semua makanan apa ya, seperti ciki-ciki apa itu nggak sehat. Lambung anak jadi rusak, ginjalnya rusak, tenggorokannya sering sakit. Pokoknya mama papa mulai hari ini sediakan yang rebus. Menggoreng itu memang paling praktis, cepat, tapi mama malas bertobat. Buat semua camilan rebus dari pagi bangun, siapkan yang sudah direbus. Apa saja tadi? Pisang, jagung, ubi, patatas, sukun, semuanya rebus. Itu jauh lebih sehat daripada nasi. Nasi itu gulanya tinggi sekali. Kalau anak-anak kita biasakan sejak kecil mengurangi konsumsi nasi, dan di Papua ini pisang murah sekali, betul enggak? Ubi, patatas, ya, keladi, murah. Nah, kukus itu, ya, rebus itu, jagung juga, itu buat anak itu sehat. Yakin kalau anak-anak saudara diberi makanan yang dikukus atau direbus, nggak perlu rajin ke dokter, nggak perlu ada tenggorokan sakit, panas, nggak perlu, radang, nggak ada. Setuju ya? Awas malas-malas ini, mama papa. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Jadi menjadi tua itu otomatis pasti, tapi menjadi orang tua harus belajar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu luar biasa. Sungguh hari ini kami merendahkan hati kepada anak-anak kami. Kami harus belajar kepada mereka. Bukan di kampus, tapi dengan anak-anak kami mau belajar. Papa Mama, di hadapan Tuhan saat ini termasuk yang di rumah, ada enggak yang kita mau rendah hati untuk bertobat? Yang suka emosi, suka marah, jengkel, suka pukul anak. Maukah masing-masing kita berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni kami Tuhan. Berubah. Pulang dari sini kita minta maaf pada anak-anak kita peluk mereka. Nah, Papa Mama salah, suka emosi, marah, pukul. Papa minta maaf, Papa bertobat, Mama bertobat. Pulihkan anak-anak kami. Kami percaya setelah firman ini kami lakukan di rumah, anak-anak kami pasti berubah. Kami gak akan pukul-pukul lagi, bentak-bentak, marah. Kami bertobat Tuhan. Bahkan pola makan anak-anak kami harus lupa mulai hari ini. Bahkan HP kami akan jaga batasi mereka, untuk anak-anak kami jadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih untuk guru-guru anak kami di TK AKP ini. Berkati mereka semua. Bapak Ibu guru yang mengajar anak-anak kami, berkati mereka. Terima kasih untuk saudara kami di Jakarta yang membangunkan fasilitas kami di Nabil begitu bagus. Terima kasih. Berkati Pak Yansen juga yang menyerahkan tempat ini untuk kami pakai, satu-satunya sekolah yang ada kolam renangnya. Kami bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapak. Ke depan generasi Papua akan berubah karena punya orang tua yang sabar seperti kami semua. Terima kasih untuk ini. Anak-anak kami yang sedang hancur jiwanya, yang sudah remaja karena kesalahan kami. Apalagi bertanya tadi via Zoom, Instagram, Facebook, ada perubahan mulai hari ini. Anak-anak remaja kami pun gak jadi pemberontak. Mereka berubah hidupnya. Terima kasih Bapak yang baik untuk pertemuan hari ini. Kami siap untuk merubah pola didik kami pada anak-anak kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi anak-anak yang gak diasuh oleh orang tua, oleh nenek, oleh papa adik, mama adik. Hari ini kami mau berubah jadi orang tua benar untuk anak-anak itu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.